Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat Advent kedua. Kita memasuki minggu-minggu Advent di bulan Desember ini. Tentunya hari ini juga adalah hari yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini tertulis dalam Yehezkiel 45 ayat 9 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran, hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudari, mengapa manusia berlaku tidak adil terhadap sesamanya? Jawabannya adalah karena manusia tidak takut lagi akan Tuhan. Untuk itu, takut akan Tuhan harus diajarkan mulai dari rumah-rumah kita. Melalui obrolan, melalui diskusi, dan kedekatan bersama anggota keluarga. Ada 3 hal yang bentuk ketidakadilan disebutkan di dalam nas ini. Yang pertama adanya kekerasan, aniaya, dan perampasan. Mengapa hal ini terjadi? Tentu karena kerakusan dan ketamakan. Dan menjadi pertanyaan, siapa pelakunya? Awalnya pelakunya adalah penguasa, raja, dan pada akhirnya ditiru oleh rakyat atau masyarakat. Perilaku inilah yang harus dihentikan, dan itulah yang disebutkan tadi ketidakadilan itu. Caranya bagaimana menghentikannya? Yaitu dengan mengajarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup sederhana, yaitu sesuai kebutuhan dan bersyukur. Pemerintah kita pernah mengingatkan agar para pejabat publik jangan pamer harta. Tetapi kenyataannya masih ada yang pamer. Akibatnya orang yang miskin pun meniru dan memaksakan diri untuk pamer. Bahkan demi foto keren guna upload di IG dan FB dan yang lain-lain medsos, orang bisa rela berkorban dan mengorbankan orang lain. Ini keadaan yang membahayakan sebenarnya. Bahkan ada sebuah komunitas LASAP namanya, komunitas LASAP di Kongo. Mereka itu rela hidup miskin, menahan dengan mengurangi biaya makan. Yang penting bisa gaya demi membeli pakaian brand. Untuk itu saudara-saudari, di minggu Advent kedua ini, kita diajak baik para pemimpin dan segenap umat manusia dengan berbagai status sosial agar menghentikan praktek-praktek ketidakadilan dengan hidup sederhana dan rasa cukup. Itu telah dilakukan Yesus untuk kita teladani. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami untuk mengalami perubahan. Kami mengalami pertobatan agar ketidakadilan dan perbuatan-perbuatan penganiayaan, perampasan, kekerasan itu jauh dari umat manusia. Tapi biarlah kami hidup bersyukur dan menikmati anugerah Tuhan dengan damai sejahtera. Untuk itu biarlah kami selalu diingatkan akan firman-Mu agar hidup sederhana dan juga mensyukuri menerima apa yang Tuhan berikan dan mempergunakannya sebaik-baiknya. Dan itu pula yang akan membuat kami senantiasa bergantung kepada Tuhan, sebab Engkau mencukupkan segala sesuatu sesuai kebutuhan kami masing-masing. Ya Allah Bapa di surga, ajar kami untuk tidak menindas, untuk tidak melakukan kekerasan, tetapi biarlah umat percaya dipenuhi dengan damai sejahtera dan penuh kasih
melalui pekerjaan aktivitas perkataan kami setiap hari. Dan hari ini di dalam aktivitas kami, biarlah kami bersuka cita melakukannya karena Tuhan beserta dengan kami. Beri kekuatan, kesembuhan, dan juga hikmat kepada kami agar hari ini benar-benar kami jalani dengan menghasilkan sebuah arti yang berguna bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.